lagi dalam acara B1 Podcast, yang mana podcast ini akan membicarakan tentang teknologi, bisnis, dan juga lifestyle. Pada episode kali ini, saya sudah bersama salah satu SAP Principal, yaitu Ibu Lili. Yuk kita langsung kenalan aja sama Ibu Lili. Halo Ibu Lili, gimana kabarnya Bu? Baik, amin. Makasih, apa kabar Mbak? Kabar saya juga baik. Ibu, gimana nih? Kesibukannya apa sekarang di SAP? Sekarang, gimana ya? Karena situasi sekarang ya mau nggak mau kita harus work from home ya. Ya manage customer, manage partner, kerjaannya begitulah seperti biasa sih Mbak. Rame aja ya. Ya, pastinya nih masa pandemi kan sekarang kita wajib vaksin nih Bu. Ibu Lili gimana, sudah vaksin belum? So far sudah komplit. Wah. Aku waktu kemarin dapatnya Sinovac. Si Mbak Lutfi udah vaksin? Sudah dong pastinya. Kalau aku dapatnya AstraZeneca Bu. Oh, oke dong kalau kayak gitu. AstraZeneca. Ya. Karena kayak kemarin kesini tuh dapatnya Pfizer lah, apa ya, dia kan keluar kan yang lainnya ya. Betul. Semoga semua mungkin udah divaksin ya. Amin. Yang penting nih, apapun vaksinnya semua harus wajib vaksin ya Bu Lili, supaya kita daya tahan tubuhnya lebih kuat dan pandemi ini harapannya bisa cepat berakhir. Amin semuanya. Nah, ini kalau udah divaksin mungkin kita boleh lepas sementara masker kita kali ya. Biar ketahuan kita secantik apa sih gitu, Mbak Lutfinya, bukan saya Mbak Lutfinya. Oke, mulai ya Bu. Wah, sekarang udah kelihatan nih muka cantiknya Ibu Lili. Iya, teman-teman semua pasti juga udah penasaran kan, gimana sih muka cantiknya Ibu Lili? Aduh, ini sebenarnya bintang saya. Baik Ibu Lili. Nah, pada hari ini kita mau ngomongin tentang SAP Business by Design, yang mana pastinya semua teman-teman sobat B1 udah penasaran Ibu, sebenarnya SAP by Design itu apa sih? Ini kan menjadi salah satu produknya SAP. Nah, yang saya tahu nih, SAP by Design itu merupakan software ERP yang berbasis cloud. Tapi nanti kita tanya-tanya Bu Lili, kira-kira apa sih selengkapnya tentang SAP by Design? Gitu ya Sobat B1. Jadi Sobat B1 juga harus pastikan nonton podcast ini, dengerin podcast ini dari awal sampai akhir, supaya bisa lebih tahu informasi yang lengkap tentang SAP by Design. Karena narasumbernya juga udah berkompeten di bidangnya, kece banget deh bersama Ibu Lili. Baik Ibu Lili, tanpa menunggu waktu lama, aku mau tanya-tanya nih seputar SAP by Design. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan SAP Business by Design Bu? Oke, boleh dong di-sharing? Ya, boleh banget Mbak. Jadi mungkin saya jelasin dulu ya dari SAP-nya dulu, kemudian SAP Indonesia, kemudian mengenai SAP Business by Design. Oke. Jadi untuk teman-teman di sini ya, untuk penjelasan bahwa kalau ditanya SAP udah berdiri sejak kapan? SAP sudah berdiri sejak tahun 1972 di Walldorf, Jerman. Kita headquarter-nya ada di Jerman, didirikan oleh 5 ex-IBMers kita sebutnya ya. Salah satunya yang masih ada itu adalah Hasso Plattner. Nah, dia ini, jadi kelima orang ini dia punya misi untuk membantu sebuah perusahaan. Zaman dulu tuh ada satu perusahaan yang dia lihat kayaknya bisnis prosesnya ini perlu dibantu dengan sebuah sistem. Nah, akhirnya mereka buatlah yang namanya SAP atau ERP ya, produknya ERP, Enterprise Resource Planning. Itu untuk membantu, itu adalah apa sih? Itu adalah sebuah software yang membantu bisnis perusahaan, nggak cuma software tapi plus teknologi. Nah, untuk SAP Indonesia sendiri kita tuh sebenarnya ada di WTC 2 di lantai 9. Jadi orang suka bilang, ada nggak sih SAP Indonesia? Kita ada. Ada dong, pastinya ada ya, pokoknya saya aja kerja di mana. Nah, kita jadi udah usianya udah 20 tahun plus ya. Jadi udah bukannya baby lagi seperti yang lain-lainnya, kita sudah cukup mature, customer kita juga cukup banyak. Kemudian jumlah partnernya juga sudah cukup oke ya kita punya, dan semua partner kita selalu review setiap tahunnya sertifikasinya. Jadi semuanya itu sebenarnya kita sudah ada standarisasinya, jadi nggak usah takut gitu ya, karena kan saya tahu di luaran ya banyak yang pada bilang bahwa produk SAP atau partnernya itu nggak oke, nggak pernah direview sama prinsipalnya, nggak pernah itu, no, itu mitos yang harus kita patahkan. Betul. Nah,
Kemudian produk SAP Business by Design sendiri itu apa sih? Jadi sebenarnya kalau di SAP ada dua bagian. Ada produk enterprise, ada juga produk yang SME. Nah, yang Business by Design itu masuk dalam produk SME. Nah, tadi kan Mbak Luffy sempat bilang bahwa dia ada ERP on cloud. Betul sekali. Jadi SAP Business by Design itu adalah produk SAP yang dikhususkan untuk SME market. Jadi untuk SME customer ada di Indonesia dan semuanya running on cloud. Jadi kalau ditanya cloudnya di mana? Cloudnya ada di SAP dan semuanya sudah tersertifikasi. Kita juga diaudit oleh third party, jadi semuanya itu ada lengkap sekali seperti itu. Wah, luar biasa nih penjelasan tentang SAP Business by Design. Terus nih Bu, yang bikin saya penasaran sebetulnya apa sih perbedaan SAP Business by Design dengan produk SAP lainnya? Oke, jadi kembali lagi ya Mbak Lutfi dan teman-teman. Jadi SAP by Design sendiri itu adalah produk yang khusus untuk SME market yang running on cloud. Cloudnya juga by SAP dan ini sesuatu yang berbeda karena kenapa? Di dalam Business by Design itu semua feature-feature sudah tercover seluruhnya, end-to-end solution kita bilang, dan semua sudah terintegrasi. Itu sih Pak, yang penting sebenarnya terintegrasi. Iya betul. Jadi kalau misalnya terintegrasi semua, kita udah nggak perlu repot-repot lagi ya Bu. Betul Mbak, karena sekarang ini apalagi dengan pandemi ya, semua kan work from home banyak kan ya. Betul. Kalau nggak terintegrasi bisa ngebayangin nggak? Susahnya kerja dari rumah. Makanya sekarang juga udah zaman digital, jadi pastinya SAP Business by Design ini bisa menjawab ya Bu kebutuhan dari perusahaan-perusahaan. Betul sekali. Bu, lalu kenapa sih sebetulnya SAP Business by Design ini cocok untuk perusahaan medium large enterprise? Oke, karena di dalamnya itu sudah ada yang namanya human resource, sudah ada yang namanya CRM, sudah ada yang berhubungan untuk warehouse, untuk production. Jadi semua itu sudah tercover Mbak, end to end. Jadi untuk small medium enterprise, misalnya, oh saya mau start untuk finance dulu, memungkinkan nggak? Jawabannya memungkinkan sekali. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kita mulai dari yang kecil bisa menjadi besar. Itu sih yang saya bilang yang kita harus kasih tahu ke market ya Mbak ya. Jadi end-to-end solution semua itu sudah terintegrasi dan itu mempermudah customer dalam menjalankan bisnis. Betul, bukan hanya mempermudah tapi mungkin juga bisa mengefisiensi ya Bu. Betul. Itu kata bagus ya, saya kelupaan. Thank you Mbak Lutfi. Efisiensinya. Nah, Bu, terus kira-kira jenis industri apa saja yang cocok untuk menggunakan SAP Business by Design? Boleh dong Bu dikasih bocorannya, karena kan pasti Sobat Biwan nih bingung kira-kira perusahaan saya industrinya cocok nggak sih? Oke, pertanyaan yang bagus Mbak. Jadi kalau ditanya industrinya yang cocok atau apa ya, jadi sebenarnya kalau untuk Business by Design kita tuh ada top 3-nya, tapi bukan berarti yang belakangnya nggak bisa kita cover. Oke. Untuk top 3-nya SAP Business by Design, industrinya adalah manufacture, trading, dan professional services. Tapi apakah industri lain bisa di cover? Jawabannya bisa. Tapi yang perlu kita lihat adalah bisnis prosesnya. Karena bisnis prosesnya namanya produknya cloud ya, kita nggak pernah mau jual janji, kita selalu maunya jual bukti. Oke? Jadi kita nggak mau kayak yang lain selalu bilang bahwa semuanya bisa. No, kita selalu bilang kita cek dulu bisnis prosesnya. Kalau bisnis prosesnya bisa tercover, kita akan menawarkan SAP Business by Design. Kalau nggak tercover, misalnya mereka mau detail proses, kita ada produk yang enterprise. Jadi kita selalu fair di hadapan customer gitu. Kita nggak mau selalu bilang pokoknya semua bisa, semuanya bisa. Karena banyak yang bayar di luaran. Saya ke customer gitu, customernya sampai akhirnya udah beli produk tersebut sama-sama on cloud. Ujung-ujungnya apa? Bilang ke SAP, saya udah keluarin uang sekian gitu, tapi nggak bisa jalan. Saya cuma bilang dengan biaya yang sekian, pakai SAP, Anda pasti bisa. Karena kita selalu kasih tahu ini loh bisnis prosesnya. Jadi semuanya kita udah detailin seperti itu. Wah, menarik banget nih. Kira-kira kayaknya
SAP Business by Design ini cocok deh untuk perusahaan saya. Itu bisa dikonsultasikan dulu ya Bu sebelumnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya udah beli paketnya tapi ternyata nggak bisa diimplementasi. Nggak begitu ya Bu cara kerjanya. Tidak. Yang pasti bisa dikonsultasikan dan disesuaikan. Betul sekali Mbak Lutfi. Jadi kalau orang tanya apakah ada partnernya, ada. Salah satu partner kami adalah B1 Optima, ya, B1 Optima Solusi. Mereka adalah salah satu partner dari SAP Business by Design. Kalau ditanya mereka sudah sertifikasi, sudah. Kalau nggak sertifikasi di SAP kita nggak boleh jualan, kita nggak boleh ke customer, itu udah rule-nya dari SAP. Jadi mereka sudah terregistrasi di SAP, mereka sudah bisa menjual produk SAP Business by Design. Jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik dengan SAP Business by Design bisa menghubungi B1 Optima Solusi. Nanti kontaknya ada di bawah, bukan di bawah meja ya. Ya betul banget Bu Lili. Jadi bagi sahabat B1 yang kira-kira kayaknya nih cocok nih SAP by Design untuk perusahaan saya, bisa langsung nanti konsultasi dengan B1 Solution. Nanti ada kontak personnya, bisa langsung dihubungi ya. Lalu Bu Lili, tadi kita udah menyinggung tentang manfaatnya. Boleh dong dijelasin lagi kira-kira apa saja sih manfaat dari SAP Business by Design selain kita bisa efisiensi, terus juga ya yang pasti memudahkan kita untuk mengembangkan bisnis. Dari Bu Lili gimana ini? Oke, jadi gini, untuk SAP Business by Design ya sebenarnya kita ada 4 hal yang selalu kita inform ke customer. Yang pertama kita sebut SAP by Design itu ada suite in the box. Apa sih? Seperti awal yang saya sebutkan bahwa di dalam itu sudah merupakan satu kesatuan dari berbagai divisi yang bisa di-cover oleh Business by Design. Yang kedua, insightful. Biasanya kenapa? Biasanya digunakan oleh manajemen dalam hal mereka menentukan keputusan. Betul. Karena sistemnya terintegrasi, akhirnya manajemen mendapatkan informasi yang akurat dari bisnisnya mereka, dan si manajemen bisa menentukan keputusannya. Hari ini saya mau ngapain nih? 3 tahun kemudian saya mau ngapain nih? Atau 5 tahun kemudian saya mau ngapain nih? Jadi bisa di mapping. Yang ketiga adalah build for growth. Jadi kita selalu bilang ke customer ini modelnya seperti puzzle, mulai dari kecil akhirnya menjadi besar. Nah, yang terakhir adalah continuous yang keempat adalah continuous innovation. Jadi untuk customer yang ingin mengembangkan industrinya, misalnya sekarang ingin fokus di Jakarta, kemudian nanti ingin berkembang ke luar Jakarta, mungkin ingin nanti berkembang ke luar Indonesia. Nah itu bisnisnya kita bisa cover. Karena cloud itu sendiri ya Bu, jadi bisa fleksibel. Betul Mbak. Datanya nggak bakalan pernah kececer, ketinggalan, apalagi hilang. Iya. Dan lagi untuk SAP Business by Design itu database-nya ya, karena kan mereka taruh di SAP ya. Database untuk penyimpanan datanya mereka itu unlimited space-nya. Pada saat customer misalnya mau cek, kita punya data, kita punya dokumen, itu kita bisa berikan. Jadi customer tuh akan mendapatkan benefitnya cukup banyak sekali sih dari SAP Business by Design. Luar biasa sekali manfaatnya dari SAP Business by Design yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Lili. Bu, selanjutnya nih, kalau misalnya kita pakai SAP Business by Design, apakah itu juga bisa bikin kita untuk menciptakan peluang bisnis baru? Karena kan pastinya sudah teratur nih, data juga sudah termapping. Bisa nggak sih Bu itu menciptakan suatu perusahaan untuk berkembang lebih besar lagi? Ini yang menarik Mbak, karena di masa pandemi sekarang ini banyak orang bilang bisnis saya nggak berkembang. Betul. Saya mesti ganti bisnis, gitu ya kan ya, banyak yang seperti itu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya ya kalau sudah menggunakan SAP produk ya, customer itu sangat nyaman sekali. Karena kenapa? Bisa sekarang mereka fokus di production, itu manufacture misalnya. Kemudian tiba-tiba mereka bilang, oke, kalau saya cuma produksi barang doang, sedangkan yang ngejualnya melalui orang lain, kenapa saya nggak membangun satu divisi untuk bagian distribusinya? Nah, mereka bisa menggunakan SAP produk untuk bagian distribusi. Kemudian mereka bilang, oh saya mau kembali ke bagian retail, memungkinkan apa enggak? Itu dimungkinkan juga. Kita tinggal kembangkan untuk bagian retail. Jadi semua itu sudah ada Mbak. Jadi untuk SAP Business by Design kita sudah memiliki 39 bisnis proses yang
terstandarisasi. Banyak sekali. Ya, dan 500 reporting template, bisa bayangin. Wah, bayangin sebanyak itu, jadi nggak perlu khawatir kira-kira bisnis saya sebenarnya cocok atau tidak pakai SAP Business by Design. Padahal yang tadi sudah Ibu Lili bilang bahwa ada sebanyak itu loh teman-teman. Jadi jangan khawatir, pokoknya bisa langsung konsultasi aja sama bisnis konsultan dari B1 Solution. Untuk kontak personnya nanti bisa langsung hubungi di sini ya. Oke, Bu Lili, ini cukup menarik ya untuk SAP Business by Design. Tapi apakah sebetulnya memang SAP Business by Design ini benar-benar mendukung industri 4.0 yang lagi happening di masa sekarang, Bu? Oke, pastinya Mbak ya, karena kenapa misi dari SAP Indonesia sendiri itu kita ada misi ya di Indonesia sendiri itu adalah membangun Indonesia untuk lebih maju ke arah kalau SAP Indonesia 2.0, karena anggap 1.0 itu adalah permulaan SAP Indonesia. Kita mulai menjajaki lebih banyak lagi sampai keluar Pulau Jawa. Jadi sekarang 2.0. Nah, untuk yang berhubungan dengan pertanyaan Mbak Lutfi, industri 4.0 automation kan ya, ya, betul ya, itu sangat berhubungan. Karena kenapa? Untuk sesuatu yang cloud, kita membuat sesuatu yang efisiensi, kita membuat sesuatu yang lebih otomisasi, jadi akan membantu Bapak Ibu misalnya dalam hal cari reporting. Banyak kan orang kan nyuruh orang tarik report bisa berhari-hari. Betul. Misalnya kita perlu reporting 3 tahun yang lalu, bisa bayangin Mbak, 3 tahun 3 hari ini sudah pusing, apalagi 3 tahun yang lalu. Sebanyak apa datanya kalau manual kayak gitu? Apa nggak pusing? Nah, bisa dibayangin kan itu kan. Nah, kita sudah semuanya terotomisasi. Jadi pada saat customer ini mau cari reporting atau misalnya mau diintegrasikan antara SAP dengan banking atau SAP dengan produk lain, itu bisa dan bisa terotomisasi dengan bisa mau tarik reportingnya, mau proses itu sudah bisa dilakukan oleh dengan bantuan partner seperti itu Mbak. Jadi semuanya bisa kita lakukan. Oke, jadi semudah itu ya Bu Lili dalam menggunakan SAP Business by Design. Terus juga keuntungannya kita nggak perlu repot, nggak perlu khawatir data hilang, rusak dan lain sebagainya. Karena kan kalau data-data yang lama, misalnya secara manual nih, kita nggak tahu ya Bu daya penyimpanan itu seperti apa dan sebagainya. Kalau pakai cloud sudah otomatis, jadinya nggak pusing lagi. Baik Ibu Lili, menarik banget penjelasannya yang tadi. Saya juga mau nanya nih Bu, tadi udah terkait automation, terus saya mau nanya, kalau misalnya SAP Business by Design ini aman nggak sih Bu? Terus kalau misalnya kita mau beli paketnya, harus keseluruhan paket yang udah disediakan oleh SAP Business by Design atau bisa kita sesuaikan, misalnya boleh deh yang sedikit dulu baru keseluruhan atau gimana sih Bu sebetulnya? Oke, jadi kalau untuk keamanan SAP itu kita selalu diaudit. SAP sendiri kita diaudit. Ya, kita menggunakan audit third party untuk mengecek keamanan dari database kita. Jadi untuk customer ini jangan khawatir, karena kenapa? Untuk servernya SAP sendiri itu kami selalu diaudit, dicek itu level keberapanya dan lain-lainnya. Dan kita sudah ada sertifikasinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang tertarik itu ya pengen tahu sertifikasinya mana, buktinya, keamanannya, itu kita bisa berikan seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya mengenai pembeliannya pada saat mereka menginginkan produk itu seperti apa, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa SAP Business by Design itu adalah suite in the box. Jadi semua sudah kita kasih, semua feature, function Bapak Ibu akan dapatkan. Pada saat misal Bapak Ibu ingin menggunakan, tinggal dipilih mau mulainya mana dulu. Misalnya mau mulainya di bagian modul finance sama accounting, ya udah modul finance accounting yang diaktifkan. Kalau mau misalnya modulnya sales, ya udah modul sales yang diaktifkan. Tapi kalau mau semuanya dinyalain, itu akan lebih baik lagi. Karena customer akan mendapatkan full function, full feature-nya semuanya akan dapat. Jadi modelnya itu seperti apa ya? Saya selalu menganalogikan seperti beli rumah, ya. Beli tanah mungkin, tepatnya beli tanah. Kita sudah kasih tanahnya, tinggal Bapak Ibu plus partner bekerja sama, berdiskusi untuk yang berhubungan dengan bisnis prosesnya, tinggal ngebangun nih rumahnya mau jadi seperti apa, mau lantai 1 kah
atau mau lantai 2 atau mau lantai 3, terus mau dalamnya kamarnya seperti apa, itu tinggal didiskusikan dengan partner. Wah, luar biasa menarik, dan pastinya SAP Business by Design ini sangat berguna dan juga efektif serta efisien untuk perusahaan teman-teman semua. Ibu Lili, kira-kira Ibu Lili punya saran dan masukan nggak sih buat para pengusaha, terlebih bagi mereka yang kiranya terus berjuang nih di masa pandemi, karena kan masa pandemi ini masa yang tidak mudah, sulit. Seperti yang tadi udah Ibu bilang bahwa masih banyak yang bilang, aduh bisnisnya tidak berkembang dan lain sebagainya. Kira-kira gimana nih saran dari Ibu Lili untuk para pengusaha yang masih khawatir kira-kira gimana bisnisnya di masa pandemi ini? Oke, yang pertama sih ya, ini sepertinya saya seperti orang tua memberikan wejangan kepada anak-anak ya. Jadi gini ya Bapak Ibu, mungkin di luaran Bapak Ibu mendengarkan beberapa mitos yang ada mengenai SAP Business by Design, mengenai partner SAP Business by Design ya. Jadi dalam sesi ini sih saya adalah sesi yang cukup menarik, karena kita dari SAP saya secara pribadi ingin mengklarifikasi bahwa mitos-mitos yang ada di luaran itu adalah sesuatu yang harus saya patahkan gitu ya. Yang pertama, banyak yang bilang bahwa partnernya itu tidak qualified, produknya tidak qualified, kemudian customernya pun itu kayak dibuat-buat. No, SAP nggak seperti itu. Kalau Bapak Ibu cek ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat tuh beberapa customer kami yang sudah menggunakan produk SAP Business by Design, itu kita sudah ada websitenya yang bisa customer langsung melihat. Atau jika Bapak Ibu ingin bilang, saya mau dong ngomong sama si customer A yang industrinya sama, itu memungkinkan apa enggak? Jawabannya memungkinkan. Kita selalu kasih privilege ke customer yang ingin menggunakan SAP Business by Design untuk berdiskusi dengan customer secara langsung yang sudah menggunakan, atau dengan partnernya secara langsung. Dan lagi juga di luaran itu juga banyak yang bilang bahwa SAP Business by Design customernya masih kecil. Memang kita belum terlalu banyak. Itu karena apa? Karena di Indonesia sendiri pun, di Indonesia ya, bukannya di luar negeri ya. Di Indonesia kita baru mulai fokus untuk mengembangkan produk SAP Business by Design itu di tahun 2018. Dengan berjalannya waktu, sekarang ini sudah beberapa customer sudah menggunakan produk tersebut dan mereka cukup happy. Jadi sebenarnya untuk SAP Business by Design itu sebenarnya kita memerlukan kerjasama 3 party: customer, partner selaku implementer, dan juga SAP. Dan memang kesehariannya customer dan partner itu harus dapat chemistry untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Karena namanya apa? Implement, kita menggunakan sistem. Itu kita nggak cuma setahun 2 tahun. Dalam setahun mungkin mereka belum mendapatkan hasilnya, tapi berjalannya waktu customer baru bisa melihat apa yang membantu mereka dalam bisnisnya mereka. Di situasi pandemi ini, apakah banyak customer yang menggunakan SAP, customer baru ya? Jawabannya iya. Di dalam pandemi ini bukan berarti mereka nggak mau menggunakan sistem, malah mereka ingin melihat peluang yang cukup baik bagi customer untuk mengembangkan, memperbaiki diri mereka. Jadi saya setuju nih dengan kata-kata yang ada di atas belakang ini. Don't stop believing. Di situasi ini, saya yakin ya, Indonesia akan lebih maju. Dengan apa? Dengan adanya menggunakan sistem, ya, khususnya SAP Business by Design yang dibantu oleh B1 Optima Solusi sebagai salah satu partner yang akan membantu pengembangan perusahaan Bapak Ibu sekalian di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu aja sih Mbak dari aku. Baik, luar biasa sekali Bu saran dan masukannya bagi para pengusaha, karena hal ini yang pasti dibutuhkan semangat, motivasi, saran-saran supaya para pengusaha ini tidak berhenti percaya dan berjuang. Seperti quotes-nya tadi, don't stop believing. Jadi jangan pernah stop untuk believe bahwa SAP ini pilihan yang tepat untuk perusahaan Anda. Betul dan amin. Ya, supaya perusahaannya bisa lebih mudah untuk berkembang, efisiensi waktu, efisiensi cost, dan juga bisa memperlancar ya Bu. Ya, mengintegrasikan itu yang kata ini yang pentingnya ya Mbak ya.
mengintegrasikan segala sistem di perusahaan Anda. Jadi tunggu apa lagi kalau misalnya Sobat B1 berminat untuk konsultasi seputar SAP Business by Design, bisa langsung hubungi Business Consultant dari B1 Solution. Nanti bisa dicek untuk nomornya, bisa dihubungi langsung ya. Terima kasih banyak Ibu Lili atas sharing-sharingnya mengenai SAP Business by Design. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Lili jelaskan bisa bermanfaat dan lebih membuka mindsetnya untuk bisa menggunakan SAP Business by Design, karena ini yang udah kita bilang ya Bu, banyak sekali manfaatnya, sangat mengefisiensi dan bisa mengintegrasi dari perusahaan. Betul sekali. Ya, Sobat B1 jangan lupa pantengin terus dari podcast B1 karena pastinya akan ada topik-topik menarik pada episode selanjutnya. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.